Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD 17 Pasar Macang, yang kami hormati rekan-rekan guru SD 17 Pasar Macang. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir di ruang ini dalam rangka berbagi ilmu dari calon guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Whitney Fatma Aprilia. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita peruntukkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlafalkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru-guru hebat di SD 17 Pasar Macang, yang mana pada hari ini kita dari CGP 7 akan berbagi ilmu mengenai budaya positif atau pengemasan ilmu dari yang didapat oleh CGP calon guru penggerak angkatan 7, dan itu diimbaskan kepada teman-teman rekan-rekan di SDN 17 Pasar Macang. Dengan tidak memanjangkan kalimat, selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 17 Pasar Macang. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati majelis guru beserta tenaga kependidikan SD 17 Pasar Macang, Kecamatan Keranji. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah masih limpahkan nikmat rahmat kesehatannya kepada kita bersama, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan pendidikan khususnya di SD 17 Pasar Macang ini. Selanjutnya salawat beriring salam, mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan untayan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini di mana kita hari ini berkumpul dalam rangka acara berbaginya calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Yang sekolah ini memiliki 3 orang guru calon guru penggerak, yakni ada Ibu Whitney Fatma Aprilia, Bapak Mas Rizal, dan Ibu Rosneti. Salah satu dari kegiatan calon guru penggerak ini ada kegiatan aksi nyata berbagi. Untuk itu kegiatan yang diselenggarakan ini, Ibu selaku kepala sekolah yang pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana kegiatan ini nantinya akan dipandu oleh teman kita, yakni Ibu Whitney Fatma, dan itu Ibu mohon juga keseriusan dari Bapak Ibu untuk mengikuti. Terkadang di dalam pendidikan ini, dan kita juga bersyukur ya Bu ya, karena di sekolah kita memiliki calon guru penggerak, makanya ilmu-ilmu yang mereka peroleh sewaktu mereka melaksanakan kegiatan ini, dan inilah yang kita harapkan mampunya berbagi ilmu yang diperoleh kepada kita semua.
Mudah-mudahan apa yang nanti dibagikan oleh Ibu Weni ini dapat kita pedomani. Sesuai dengan perbincangan Ibu tadi di kantor bersama calon guru penggerak, bahwasanya mereka akan melaksanakan kegiatan aksi nyata mengenai budaya positif. Jadi apa itu budaya positif ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Weni. Namun sekilas Ibu membaca tadi mengenai budaya positif ini, nantinya akan kita lahirkan bagaimana anak kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif, memiliki karakter yang kita harapkan, baik itu dari segi mereka berbicara, segi dia bersikap terhadap gurunya di sekolah, dan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini tentu tidak lahir dengan sendirinya, namun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa itu terutama yang namanya murid dia mencontoh. Yang dicontohnya itu siapa? Ya, kita sebagai gurunya di sekolah. Untuk itu kebiasaan yang positif itu dari anak lahir dari ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru yang juga sudah melaksanakan kegiatan positif di sekolah. Kegiatan berbagi dari calon guru penggerak mengenai budaya positif ini nanti akan dipaparkan juga secara langsung oleh calon guru penggerak kita. Yang pertama ada Ibu Leni Fatma, dan juga nanti ada Bapak Mas Rizal, dan yang ketiga itu ada Bu Net. Jadi dari mereka bertiga inilah nantinya kita akan mendapatkan ilmu apa betul itu budaya positif. Dan ini Ibu harapkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengikuti dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan dengan berbagi ini dapat menambah ilmu kita pula, dan SD kita semakin lebih baik, semakin lebih maju juga untuk kedepannya. Cuma itu yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Tak lebih dan tak kurang, Ibu mohon maaf jikalau ada dalam penyampaian Ibu kurang pada tempatnya. Terima kasih atas kebersamaan kita, terima kasih atas kerjasama kita semuanya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita doakan juga calon guru penggerak kita yang bertiga ini sukses hendaknya ke depan, dan juga sukses juga bagi SD 17 Pasar Ambacang. Demikian Ibu ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan kata sambutan itu memberikan motivasi kepada kita bersama untuk berubah kepada yang lebih baik, berubah kepada budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan tidak memanjangkan mukadimah, kita minta kepada Ibu Weni Fatma Aprilia SPD yang akan memberikan ilmunya, berbagi ilmunya tentang budaya positif. Kepada Ibu Weni Fatma Aprilia kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mas Rizal yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi ilmu dalam aksi nyata modul 1.4 dalam penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SD 17 Pasar Ambacang yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi nyata kami, yaitu penerapan budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1 ini. Terima kasih. Ini merupakan sebuah tugas dari guru penggerak dalam modul 1.4, yaitu modul terakhir dari modul 1-nya, aksi nyata kita penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat,
Saya Weni Fatma Aprilia dari SDN 17 Pasar Ambacang. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SDN 17 Pasar Ambacang yang telah datang untuk berbagi ilmu dalam kegiatan budaya positif, di mana kita akan bersama-sama dan berkolaborasi untuk saling mewujudkan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik dan sekolah yang lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sekarang dari pembelajaran modul 1.4 ini saya akan mencoba membahas di sini ya Bapak Ibu. Saya bukan bersifat untuk menggurui, tapi di sini saya akan berbagi pengalaman. Mana tahu nantinya dari SD 17 Pasar Ambacang akan ada lagi CGP selanjutnya yang akan membuat sekolah kita semakin bagus ke depannya. Yang di sini mengenai pembelajaran dari budaya positif, yaitu konsep utamanya mengenai budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma baru, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama ini kita akan membahas satu persatunya. Bapak Ibu akan lebih paham mengenai budaya positif yang akan saya sampaikan. Baiklah, yang pertama di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai paradigma baru ini, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana siswa itu memiliki sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kita sebagai seorang guru Bapak Ibu harus mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita, karena pembelajaran kita ke depannya ini, apalagi di SD 17 Pasar Ambacang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu untuk kelas 1 dan kelas 4. Di sini untuk kurikulum merdeka tersebut kita dimasukkan ada kata dengan terdiferensiasi. Jadi kalimat terdiferensiasi ini kita tidak boleh membeda-bedakan siswa. Kita tidak boleh memilah-milah mana anak yang pintar, mana anak yang bodoh. Tidak ada di dalam kurikulum merdeka itu. Jadi makanya kurikulum merdeka itu menitik beratkan kepada terdiferensiasi. Semua anak itu sama. Semua anak kita perlakukan dengan sama, walaupun anak tadi memiliki kebutuhan yang berbeda ya Bapak Ibu. Biasanya kita kan kalau untuk yang telah kita lakukan biasanya anak itu kita menyamaratakan. Kita misalnya belajar matematika, untuk anak kelas 6 harus sudah hafal kali-kali, sedangkan anak itu tidak mampu untuk mempelajari kali-kali tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan kepada anak. Tapi kita sebagai seorang guru, disinilah yang dikatakan dengan paradigma tadi, paradigma kita harus berubah. Kita harus membelajarkan anak sesuai dengan apanya, bukan keinginan dia untuk bermain kita biarkan saja untuk bermain, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita harus mengarahkan anak tersebut, misalnya dia kita dalam suasana belajar, karena anak-anak itu dari masanya adalah masa bermain, jadi kita masukkan
sedikit permainan yang mengarah kepada pembelajaran kita. Jadi anak tadi termotivasilah untuk belajar. Itu yang dikatakan dengan terdiferensiasi. Jadi pembelajaran kita tidak terfokus pada harus menuntut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya paradigma apa yang harus kita ubah lagi? Nah, ini kita harus mengubah paradigma kita, guru mengontrol murid. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita harus kita sebagai seorang guru memaksakan kehendak kita kepada siswa. Nah, itu yang harus kita ubah, bukan kita yang mengontrolnya ya Bapak Ibu ya, tapi kita mengarahkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah seorang petani. Jadi anak kita itu ibaratnya sebuah tanaman. Jadi di mana tanaman tadi supaya dia tumbuh bagus, dia tumbuh sangat menghasilkan buah yang bagus. Jadi kita harus memberikan bagaimana agar siswa tadi lebih paham tentang apa yang harus kita sampaikan gitu. Kemudian kita juga harus mengubah paradigma kita bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini juga tidak harus kita hilangkan, kita ubah ya Bapak Ibu ya. Jangan mengkritik anak, dengan mengkritik itu bisa membuat anak tadi lebih bagus ke depannya, itu salah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan kritikan kepada anak, tapi berikanlah penyemangat gitu kepada anak agar anak tadi bisa lebih baik ke depannya. Selanjutnya yang harus kita ubah juga, semua siswa, bahwa semua penguatan positif, aktif dan efektif dan bermanfaat. Ya, sepertinya perbuatan positif maksudnya di sini ya Bapak Ibu. Biasanya kan kita pernah juga mencobakan, saya sendiri juga pernah mencobakan di kelas sebelumnya, seperti gini contohnya. Ya, ayo siapa anak ibu yang bisa mendapat jawaban ini, yang bisa mengerjakan soal ini dan benar, ibu akan beri hadiah. Itu kan merupakan perbuatan positif ya Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak benar dilakukan. Bagaimana? Karena anak tadi akan berbuat karena ada dorongan dari luar, karena ada imbalan yang akan kita berikan gitu. Jadi kalau bisa anak tadi berbuat dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana? Itulah yang harus kita ubah. Itulah yang harus kita cari kiat-kiatnya. Bagaimana anak ini bisa menumbuhkan keinginannya untuk belajar, untuk mau memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yang harus kita ubah, yang terakhir itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini bisa kita katakan juga, kita sebagai seorang guru kan lebih besar daripada anak murid kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan tadi kepada siswa kita, karena siswa kita tadi itu berbeda gitu. Makanya kita harus menggunakan kurikulum merdeka yang terdiferensiasi. Ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, silakan Ibu. Memberikan rangsangan kepada anak dengan ada mengasih ini mengasih hadiah kalau anak yang dapat. Jadi bagaimana untuk menghindari ini, atau bagaimana yang bagusnya kita memberikan agar anak itu memberikan rangsangan agar anak itu termotivasi terhadap soal atau apa pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Jadi itulah yang Ya, terima kasih kepada Ibu Ref yang telah bertanya mengenai penguatan
positif tadi, ya penguatan positif mengenai pemberian hadiah kepada siswa, di mana siswa yang bisa menyelesaikan soal diberikan hadiah, kan seperti itu ya Bu ya. Di sini saya dapat menjelaskan sedikit ya Ibu. Yang dimaksud dengan terdiferensiasi ini pembelajaran kepada siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut tadi, gitu Bapak Ibu. Jadi masing-masing anak kita dia berbeda, walaupun dia satu kelas. Misalnya kita di dalam satu kelas ini ada 3 kelompok siswa. Ini ada yang dikatakan rendah sekali ya Bapak Ibu. Di sini ada yang sedang, dan di sini ada yang pintar sekali. Yang anaknya yang cepat dapat sekali kita terangkan dia dapat gitu Bu. Tapi kita tidak boleh menampakkan kepada siswa, oh ini kelompok yang kurang, ini kelompok yang sedang, ini yang kelompok yang bagus. Kita tidak boleh melihatkan seperti itu Bapak Ibu. Kita saja yang tahu, tapi kita harus bisa mencari kiat bagaimana anak tadi semua pembelajaran yang harus kita sampaikan itu anak tadi mendapatkan ilmu itu gitu. Misalnya Bapak Ibu, contohnya kita belajar mengenai cahaya. Kalau di kelas 5 ada kan Bapak Ibu sifat-sifat cahaya. Ya, kalau di kelompok yang kurang berapa sifat cahaya? Ada 3. Iya, 5, ada 5. Kalau di yang sedang mungkin kita hanya mempelajarkan ada 3. Untuk yang sedang, kalau yang kurang kita hanya membelajarkan kepada anak baru dengan cara bertahap 3. Sedangkan anak yang sedang kita akan membelajarkan 4. Kalau anak yang pintar kita akan membelajarkan ke-5-5-nya. Tapi bagaimana kiat kita supaya anak tadi harus menguasai ke-5-nya? Mungkin bisa jadi kita memberikan dia tugas ya Bapak Ibu di rumah. Mungkin dengan bimbingan orang tuanya dibantu gitu. Dan anak yang sedang seperti itu juga, nambah 1 lagi tugasnya. Sedangkan yang anak yang pintar tadi dia pengayaan semuanya. Jadi kita memperlakukan anak tersebut tidak beda, tapi dengan cara kiat kita lah kita agar anak tadi bisa dapat membelajarkan anak tadi untuk tujuan pembelajaran kita tercapai gitu. Nah, jadi selain dari itu ya Ibu, kita juga memberikan penguatan dengan kalimat-kalimat yang positif. Kita gunakan kalimat yang positif kepada semua anak juga Ibu. Walaupun jawabannya salah, kita tetap memberikan kalimat positif kepada dia gitu. Misalnya, coba anak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan cahaya? Ternyata dia kurang. Tetap kita berikan dia sebuah penguatan. Ya anak ibu hebat, ya anak ibu pintar. Mungkin ada temannya lagi yang mau menambahkan dari kalimat temannya. Seperti itu Ibu. Jadi iya gitu. Kita bukan memberikan sebuah penghargaan berupa hadiah atau berupa hadiah Rana, bukan berupa itu yang kita berikan, tapi berupa kata-kata yang akan menyemangati anak tadi gitu. Kalau terbiasa kita memberikan hadiah kepada siswa tersebut, itu merupakan cikal bakal kepada anak didik kita untuk bisa korupsi atau yang bisa dikatakan gratifikasi gitu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Baik, kita lanjut. Nah, di sini yang kedua kita belajar mengenai disiplin positif. Menurut Bapak Ibu apa itu yang dikatakan dengan disiplin? Kalau menurut saya, disiplin itu adalah mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan atau ditanggungjawabkan kepada seseorang. Ya, terima kasih. Berikan tepuk aplaus. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan motivasi dan yang telah memberikan apresiasinya.
Ya, benar sekali. Disiplin itu adalah sebuah peraturan yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin biasanya kalau kita melaksanakan disiplin tersebut itu akan membuat merasa beban pada diri kita. Seperti sekolah, kita harus datang jam 7. Kalau tidak, karena mungkin kepala sekolahnya marah atau bagaimana, itu kan sebenarnya peraturan yang harus kita laksanakan. Jadi kata-kata disiplin itu akan membuat beban kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin di sini. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita untuk membiasakan atau menciptakan disiplin positif di sini untuk menumbuhkan perilaku positif kepada anak didik kita yang berasal dari dalam diri kita, berasal dari dalam diri anak didik kita, bukan berasal dari luar. Atau itu yang dikatakan dengan anak harus mematuhi peraturan di sekolah misalnya, yang bersifatnya memaksa siswa tersebut. Tapi di sini akan kita ubah menjadi ke hal yang lebih positif, di mana anak ini melaksanakan disiplin tersebut berasal dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita juga harus merubah paradigma kita akan mengubah yang biasanya anak tadi disiplin itu merasa takut. Jadi kita harus mengubah pemahaman siswa tersebut dalam melaksanakan kedisiplinan, bukan dia merasa tidak nyaman, tapi buatlah anak tadi senyaman mungkin dalam melaksanakan kedisiplinan tersebut. Baik, yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang bersifat fisik, seperti makan, minum, memiliki rumah, kebutuhan kesehatan badan kita. Itu yang dikatakan dengan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini telah didapatkan oleh anak kita di rumahnya masing-masing, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini bisa didapatkan oleh anak murid kita di rumah, di sekolah, maupun di mana saja, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami dan melihat kondisi anak. Dalam saat belajar mungkin ada anak yang murung, ada anak yang tidak bersemangat dalam melaksanakan pembelajarannya. Kita harus mencari tahu apa penyebab siswa tersebut. Bisa jadi anak tadi mungkin di rumah kurang kasih sayang, ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu semua, saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk jangan terlalu sering marah kepada siswa. Mungkin ada yang siswanya yang tidak semangat di dalam proses pembelajaran. Kita harus mencari tahu dulu apa penyebab siswa tersebut melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan.
Nah, di sini kebutuhan dasar kebebasan di sini kita boleh memberikan kebebasan kepada siswa, tapi kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita harapkan dan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Sepertinya dalam proses pembelajaran kita bisa memberikan kebebasan kepada anak bagaimana dia cara untuk belajar, mungkin bagaimana kiat-kiat anak tadi untuk bisa lebih paham. Bisa jadi anak tersebut yang lebih pahamnya mungkin bertanya kepada temannya. Mungkin dari kita menerangkan anak tadi kurang paham, dia merasa masih kurang dan minta bantu untuk kepada temannya untuk menjelaskan di mana dia lebih mengerti lagi gitu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu kesenangan. Jadi kita sebagai seorang guru juga tidak boleh mematahkan semangat anak murid kita. Kita tidak boleh terlalu kaku kepada siswa kita. Jadi berikan juga lah kepada siswa kita tersebut kelonggaran, di mana dia seperti yang saya katakan sebelumnya, anak itu di masa SD ini, di jenjang SD ini, siswa tersebut masih bersifat bermain, karena dia masih anak-anak, dia ingin bermain gitu. Ya, kesenangannya untuk bermain. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, kita sebagai seorang guru harus memotivasi siswa tersebut, memotivasi siswa ke arah yang lebih baik dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini bisa kita berikan sebuah contoh seperti murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi seorang murid tadi akan melakukan sebuah tindakan disiplin karena dia takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik tadi. Jadi dia mau melakukan, tapi ada dorongan dari luar karena ada hukuman dari luar. Ini tidak boleh kita lakukan karena akan menghadirkan ketidaknyamanan kepada siswa tersebut karena dia mau dihukum. Nah, yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, penguatan positif tadi, tidak semua imbalan yang akan baik dampaknya kepada siswa kita. Ini juga termasuk motivasi yang ekstrinsik. Ya Bapak Ibu, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi siswa tersebut akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia akan melakukan kegiatan itu apabila dia diberi imbalan, apabila dia dikasih sesuatu kepada anak tadi, baru dia mau melakukan. Biasanya kan kita seperti itu yang kita lakukan ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya itu tidak bagus ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, contoh yang ketiga, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita untuk kedepannya Bapak Ibu. Nah, yang anak akan sadar akan nilai kebajikan. Ini merupakan motivasi intrinsik yang akan ada pada diri anak tersebut. Nah, sehingga anak akan lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah kita buat tadi. Ya, ada pertanyaan Ibu? Mengenai ini yang terakhir ini, anak diharapkan untuk menyadari supaya
Ya, terima kasih Ibu. Baik, karena slide kita belum sampai ke situ ya Bapak Ibu. Ya, benar sekali. Maksud saya itu lanjutannya. Kenapa sudah dibahas mengenai nilai-nilai kebajikan, sedangkan kita belum bagaimana kiat kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas yang akan kita buat, dan dari keyakinan kelas ini bisa kita beranjak ke keyakinan sekolah gitu Ibu. Jadi kita mulai dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini yang membuat bukan guru, bukan sekolah, dan bukan juga kepala sekolah. Baiklah, pertanyaan Ibu tadi akan saya lebih perjelas di slide selanjutnya ya Ibu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu slide selanjutnya. Konsep disiplin yang beridentitas gagal. Jadi ada juga Ibu konsep disiplin ini yang beridentitas gagal. Apa itu? Ya, kita lihat. Yang pertama itu adalah namanya hukuman. Hukuman ini merupakan konsep disiplin yang gagal. Biasanya kan kita melakukan kita membuat peraturan atau yang disiplin, katakanlah itu disiplin sekolah ya Bapak Ibu. Berarti kita menghasilkan sebuah hukuman. Seperti itu biasanya kan ya Ibu. Nah, ini merupakan identitas gagal. Mengapa ini merupakan identitas gagal? Yang pertama, hukuman ini akan menyakitkan siswa kita. Akan menyakitkan. Biasanya hukuman ini bersifat verbal, berupa fisik anak mungkin terpukul gitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah yang menyebabkan dia dikatakan dengan konsep disiplin yang gagal. Akan menyakitkan siswa kita dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa. Kalau anak kita sudah mungkin sering terlambat datang ke sekolah, mungkin banyak dibully oleh temannya, atau anak yang tidak bisa membaca mungkin juga dibully oleh temannya. Kita hukum, itu yang tidak boleh dilakukan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana hukuman ini juga dikatakan identitas gagal? Karena murid akan takut, dia akan melaksanakan kegiatan disiplin tadi dengan cara terpaksa. Jadi murid itu akan merasa ada ketakutan pada dirinya. Selanjutnya, hukuman bersifat memaksa, harus dilakukan, tidak boleh tidak. Nah, itu. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya murid tersebut akan berbohong kepada kita. Mungkin dengan alasan berdalih, Bu, sepatu saya basah, Bu, baju saya kotor. Banyak alasan yang akan disampaikan oleh siswa kita. Nah, selanjutnya yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena mungkin dia sering terlambat. Dalam seminggu dia terus saja yang terlambat, dia akan merasa rendah diri, dihukum karena terlambat selama seminggu. Teman-temannya tidak menghargainya lagi. Yang kedua, di sini hukuman. Yang keduanya penghargaan, bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Penghargaan ini juga merupakan identitas gagal. Tidak bisa kita gunakan karena bagaimana dia tidak efektif. Seperti yang saya katakan tadi, dia akan mengakibatkan menumbuhkan menjadi sebuah cikal bakal bagi anak didik kita untuk ingin sesuatu, ingin diberi, ingin mendapatkan pamrih dari orang lain gitu. Jadi itulah yang dikatakan dia tidak efektif. Selanjutnya, merusak hubungan. Seperti kita membujuk atau mengajak anak tadi, siapa yang bisa mengerjakan soal ini ke depan kelas. Yang bisa mengerjakan pasti orangnya itu aja ya Bu ya. Pasti anak yang pintar juga yang ke depan. Akhirnya apa pendapat oleh anak yang sedang atau anak yang kurang tadi, Allah besok dia lagi yang ke depan, nanti dia lagi juga dapat hadiah. Nah, jadi akan terjadi kecemburuan, sifat iri dari anak didik kita nantinya.
Selanjutnya, yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Mematikan kreativitas anak. Dia di sini seperti anak yang pintar tadi, kalau kita minta dia untuk ke depan, dia akan berusaha apabila dia mau diberi. Dan apabila dia tidak mau diberikan hadiah, motivasi dari sebuah penghargaan tadi, dia tidak akan mau berusaha. Itu yang dikatakan dengan mematikan karakter. Mematikan karakter ini bisa juga berdampak pada siswa yang kurang, bisa juga berdampak kepada siswa yang pintar tadi. Apa dampaknya bagi siswa yang pintar? Yang itu tadi. Dia akan mau bekerja apabila dikasih. Tidak mau bekerja kalau tidak dikasih. Gitu, Ibu. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini sebenarnya juga tidak bagus. Makanya di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 juga sudah dihapuskan, sampai ke kurikulum Merdeka juga dihapuskan, tidak ada yang namanya ranking, karena lebih diperkuat lagi di kurikulum Merdeka, karena anak didik kita semuanya bisa, anak didik kita mungkin bisa kita lihat sifat anak didik kita dalam bahasa Indonesia atau dikatakan pembelajaran matematika. Anak didik ini tidak bisa, namun di bidang lain dia bisa. Seperti apa? Seni, atau seperti apa namanya itu, tahfiz, atau karate. Biasanya anak-anak yang kurang dalam ilmu pengetahuannya, dia akan menunjuk pada keterampilan. Di situ kita harus mengingat, menimbang. Itulah yang dikatakan dari tadi, yang terdiferensiasi. Anak-anak kita itu berbeda. Kita akan memberikan sebuah penguatan dengan berbeda juga. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai diri. Nah, jadi kita contohkan lagi kepada anak yang pintar tadi, karena dia terus yang ke depan, akhirnya dia tidak dihargai oleh temannya. Bahkan yang akan terjadi hanya pembulian kepada anak yang pintar tadi. Gitu. Selain dari konsep disiplin yang beridentitas gagal, pasti ada juga ya Bapak Ibu ya yang beridentitas sukses. Apa itu? Coba kita lihat. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi ini merupakan penguatan dengan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini merupakan dia sudah berstandar normal, boleh kita lakukan, tapi dia masih ibaratnya masih nol gitu Ibu, masih belum ada yang dihasilkan dari anak didik kita. Namun kepada restitusi ini dia sudah bersifat positif. Jadi kita harus mengubah sedikit demi sedikit paradigma kita yang awalnya dari paradigma negatif seperti memberikan hukuman atau penghargaan, ke bisalah kita awali dengan konsekuensi. Namun kita harus beranjak ke restitusi. Ini merupakan disiplin yang positif, di mana disiplin positif ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Di kesalahan yang diperbuat anak tadi, dia akan menemukan sendiri. Dengan apa? Dengan cara kita bertanya. Kita boleh contohnya, Bu, tadi saya marah-marah sama si Abu. Kenapa? Karena saya diejek-ejeknya. Kita boleh membenarkan sikap dia terlebih dahulu. Kalau dulu kan tidak boleh ya Bapak Ibu ya, nggak boleh. Tapi kalau dalam kegiatan restitusi ini, dalam konsep disiplin restitusi, kita boleh membenarkan
terlebih dahulu. Kita benarkan sikap dia dulu. Jadi setelah kita benarkan, baru kita arahkan pertanyaan kita ke arah yang lebih bagus, sehingga anak tadi akan memunculkan kesalahan, menyadari kesalahan pada dirinya. Gitu, Ibu. Yang kedua, fokus pada pencegahan masalah jangka panjang. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak murid kita akan mendapatkan imbas yang akan lama teringat oleh anak tersebut. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, karena dia yang berbuat, dia juga yang menemukan kesalahannya tadi. Jadi itu yang dikatakan kontrol pada diri anak tersebut. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi kita menemukan, kita bukan memberikan hukuman, tetapi anak sendiri yang menemukan kesalahan dan anak sendiri akan mengingat apa kesalahan tersebut yang harus diperbaikinya. Selanjutnya, konsep disiplin restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, setelah anak murid kita tadi melakukan kesalahan dan kita arahkan, dia akan merasakan kesalahan tadi tidak akan dia lakukan lagi. Gitu. Jadi, dia masuk ke dalam kelompoknya dengan merasa bangga bahwa apa yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi seperti contohnya anak datang terlambat, kita tidak perlu memberikan hukuman. Kita hanya memberikan kiat apa sebaiknya. Jika anak ibu masih terlambat, apa seharusnya yang akan Ananda lakukan? Mungkin apa penyebabnya? Mungkin bisa jadi tidak ada yang membangunkan, atau mungkin dia tidur terlalu malam sehingga terlambat bangun. Nah, seperti itu. Dia akan menemukan sendiri apa kesalahan yang telah dia perbuat dan apa pula kegiatan untuk perbaikan kesalahannya tadi. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita melakukan kegiatan tersebut, kita tidak memaksa anak, tidak melakukan paksaan kepada anak. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut, seperti dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan, menggali lagi apa penyebab anak tadi bisa berbuat seperti ini. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan fokus pada solusi. Jadi kita harus mencarikan solusi kepada anak tentang kejadian-kejadian yang telah dia perbuat. Ini ada sebuah contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini merupakan ada di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dapat kita bedakan tindakan kita yang harus kita lakukan kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Contohnya kalau berdasarkan hukuman, guru menghukum siswa menghormat ke bendera selama 10 menit. Ini merupakan tindakan yang bersifat menjadikan anak tadi akan merasa bersalah. Yang seperti ini tidak merupakan sikap yang mendidik kepada siswa kita. Kalau kita ambil tindakan seperti konsekuensi,
Contohnya, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya sebanyak saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini juga tidak bagus kita lakukan. Karena bersifat seperti yang telah dibahas tadi, akan bersifat lebih membuat anak didik anak didik kita tersebut merasa bersalah. Yang lebih bagus yang harus kita lakukan itu adalah tindakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tindakan kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana siswa tersebut mencari solusi dalam tindakan yang dia lakukan. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima ini, yang lebih bagus kita gunakan, yang lebih bagus kita aplikasikan di sekolah kita di SD 17 Pasaran Bacang adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini posisi kontrol sebagai manajer yang akan berdampak kepada kegiatan restitusi tadi. Gitu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita berada pada posisi kontrol penghukum, siswa akan kita buat dia harus mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini merupakan posisi kontrol penghukum. Tindakan kita yang kita lakukan sebagai meminta siswa untuk berdiri di depan kelas, ini bukan sifat mendidik, tapi akan berdampak negatif pada diri siswa kita tersebut. Bisa jadi siswa tidak melaksanakan memakai atribut, mungkin ada faktor ekonomi atau bagaimana gitu kan. Jadi kita tidak bisa melakukan tindakan posisi sebagai penghukum. Selanjutnya, kalau kita pakai posisi pembuat berasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Dengan kalimat yang seperti ini, siswa tadi masih menganggap dirinya sangat bersalah sekali. Selanjutnya, kalau posisi kontrol sebagai teman, yaitu dengan kalimat ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau kita sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai teman, dia akan siswa kita tersebut akan menghargai kita di saat itu saja. Nanti ke depannya dia tidak menghargai kita lagi sebagai seorang guru kalau kita ambil posisi kontrol sebagai teman, karena dia sudah beranggapan bahwasanya ibu guru tersebut tidak akan marah kalau saya melakukan tindakan seperti ini gitu. Dia baik sama saya, jadi akan tertanam sifat negatif yang pada diri siswa tersebut gitu. Jika kita menggunakan posisi kontrol pemantau, ini posisi pemantau ini sudah lebih bagus dari yang ketiga sebelumnya. Namun bedanya di sini, beda antara posisi kontrol pemantau dengan manajer. Kalau posisi kontrol pemantau, yang memberikan hukuman tersebut adalah guru. Sedangkan pada posisi kontrol manajer, yang memberikan hukuman, yang menyatakan hukuman itu adalah siswa sendiri.
Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nah, di sini kita harus selektif ya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan kalimatnya? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu F tadi, keyakinan kelas itu anak sendiri yang membuat, bukan guru yang membuat peraturan tersebut. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor itu merupakan keyakinan atau peraturan? Iya, tepat sekali. Ini merupakan peraturan ya Bapak Ibu. Sedangkan sebaiknya itu bukan sebuah peraturan, tetapi sebuah keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat? Di masa pandemi kita kan diminta untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Ini merupakan peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Iya, keyakinan. Iya, ini merupakan sebuah keyakinan karena dampaknya juga kepada orang lain ya Bapak Ibu. Karena bukan pada diri kita sendiri tapi juga kepada orang lain. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ada beberapa yang harus kita lakukan. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan dari gurunya, tapi dari siswanya. Kita hanya mengarahkan untuk pembelajaran sekarang, untuk pembelajaran di tahun ini, apa keyakinan kelas yang harus kita lakukan? Apa keyakinan kelas yang harus kita buat? Nah, anak tersebut yang membuat sendiri keyakinan kelas agar tujuan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi gitu. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan foto, video saat membuat keyakinan kelas ini. Kita tampilkan foto-foto atau video saat melaksanakan pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, dari sinilah keyakinan kelas ini. Setelah keyakinan kelas ini kita buat, barulah bisa kita mewujudkan kegiatan restitusi tadi, seperti yang ditanyakan oleh Ibu F tadi. Kegiatan restitusi bagaimana memunculkan sikap tindakan positif tersebut. Dari kegiatan inilah yang kita awali, kita buat kesepakatan kelas. Jadi anak itu tahu dengan pasti apa akibat dari jika siswa tersebut melanggar atau tidak mematuhi aturan atau keyakinan kelas yang telah diperbuat. Jadi saya berharap kepada teman-teman wali kelas untuk dapat melaksanakan kegiatan dan mencobakan pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Gimana Ibu, mau kan? Ya, terima kasih sekali kepada teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa berupa disiplin waktu. Kita boleh memberikan arahan kepada siswa kita dalam kegiatan disiplin, kegiatan keyakinan kelas tadi. Kita arahkan. Nah, bisa jadi dalam keyakinan kelas kita buatkan disiplin waktu. Jam berapa datang kita, jam berapa pulang.
kita memberikan arahan, tapi yang membuat aturan tersebut adalah siswa. Ya, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita laksanakan. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas, saling menghormati sesama, saling membantu dan kerjasama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini sudah kita terapkan juga di sekolah. Tapi yang alangkah lebih baiknya kita yang melakukan dengan anak dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini jika terbentuk akan lebih abstrak lagi dari peraturan. Keyakinan kelas ini lebih abstrak lagi dari peraturan dan berupa pernyataan universal. Jadi sifat-sifatnya itu bersifat universal gitu. Dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu panjang-panjang peraturannya. Yang penting anak ingat, anak tahu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi kita harapkan juga seperti kalau untuk keyakinan kelas yang terlibat itu adalah guru dan siswa. Sedangkan untuk keyakinan sekolah itu bisa kita libatkan kepala sekolah, guru dan komite juga atau wali murid. Peserta, jadi wali murid juga harus tahu ya Bapak Ibu keyakinan sekolah yang harus kita buat tersebut. Jadi tidak ada komplain dari wali murid mengenai keyakinan sekolah yang kita buat. Keyakinan sekolah yang kita buat ini bisa kita ambil dari keyakinan kelas yang telah kita terapkan dengan siswa kita. Selanjutnya, yang terakhir, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi contoh kalimatnya bisa kita buat, kita cobakan seperti misalnya anak tadi datang terlambat. Kita bisa jangan membuat kalimat-kalimat kita itu jangan memojokkan siswa tersebut terlebih dahulu. Kita stabilkan sama mungkin bahasanya saja yang diganti ya Ibu. Sebenarnya kita menggali lagi bagaimana anak tersebut datang terlambat. Nah, itu yang dikatakan dengan menstabilkan identitas. Jadi anak tadi merasa nyaman setelah itu berbicara dengan kita. Tidak ada rasa ketakutan kepada siswa saat kita menanyakan penyebab dia terlambat gitu. Jadi ibaratnya kalau kata orang sini, cairkan suasana terlebih dahulu gitu. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi di dalam memvalidasi tindakan yang salah ini, tindakan kelas ini, kita menanyakan kepada siswa kesalahan-kesalahan apa yang telah dia perbuat. Kita tanyakan dulu apa yang dia lakukan. Nah, yang terakhir kita harus menanyakan dari tindakannya ini apa yang harus dia lakukan ke depannya. Gitu. Dengan ini bisa kita lihat sebuah video pendek yang telah saya buat dengan siswa saya seperti penerapan segitiga restitusi. Kasus membuang sampah sembarangan.
sebuah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi dari video tadi anak anak tersebut melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan. Jadi kita sebagai seorang guru tidak perlu memarahinya, tapi kiat kita adalah untuk menstabilkan identitas, mencari bagaimana dia apa yang dia lakukan dan bagaimana keyakinan kelas yang harus kita lakukan seharusnya, dan apa solusi bagi anak tersebut untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di kedepannya. Bahkan dia di dalam kegiatan segitiga restitusi ini kita juga bisa menumbuhkan sikap atau sebuah keyakinan pada diri anak tadi, dan dapat juga mengajak teman-temannya untuk lebih baik ke depannya gitu. Dalam penerapan paradigma disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini dapat mengubah paradigma kita ke arah yang lebih baik dan mengajak siswa kita untuk ke hal-hal yang lebih positifnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat sekarang ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, dan terima kasih atas perhatian yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Bu Weni. Terima kasih kepada Bu Weni Aprilia yang telah memberikan ilmunya tentang budaya positif dari modul 1.4 dari program guru penggerak. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini. Saya sebagai protokol mohon maaf jika ada kata yang tidak sesuai pada program. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.